acara ulang tahun sekalian memasuki rumah ponakan yang baru? Iya, alhamdulillah acara hari ini acara Glenka dan Randy berjalan dengan lancar, dan tadi juga Glenka ulang tahun. Ya alhamdulillah rangkaian semua acaranya berjalan dengan lancar aja sih. Ini ada kado spesial? Kasih kado apa? Kado spesial yang masih rahasia, tidak hari ini, nanti ditunggu aja ya di hari-hari berikutnya. Biar anti mainstream aja, nggak pas hari ini, biar dia berharap dulu kan. Tapi ntar ada hadiah spesialnya buat kakak. Melihat keberhasilan mereka seperti apa sih Kak Poppy? Alhamdulillah bangga banget ngelihatnya, karena aku juga tahu kan perjuangan Glenka tuh dari kecil kayak gimana gitu. Jadi pas ngelihat Glenka sudah menikah, sudah punya kesuksesan seperti sekarang, aku sebagai antinya, anti lagi, bangga banget dan terharu banget sih ngeliat perjuangannya. Gitu. Tapi aku sedikit update dari Kak Poppy ini sekarang, sibuk apa mungkin sekarang Kak? Saya jadi ibu rumah tangga, Ibu. Iya, alhamdulillah kemarin kan baru selesai, sempat sekali ngambil stripping. Habis itu setelah aku jalanin ternyata rasanya masih belum masih belum puas gitu untuk ngurus anak-anak aku secara full waktunya ya, secara waktu gitu. Jadi aku memutuskan untuk saat ini sementara waktu tidak mengambil pekerjaan di stripping dulu, tapi lebih fokus untuk ngurus anak-anak dan mendidik anak-anak aja sih gitu. Karena untuk menjadi seorang ibu, untuk hanya membesarkan saja sebenarnya mudah ya gitu, tapi untuk mendidik anak, untuk menjadi seseorang yang baik nantinya, bisa jadi anak solehah, sukses, itu kan nggak mudah gitu. Jadi ya sekarang harus ada yang dikorbankan, entah itu pekerjaan atau menjadi seorang ibu. Jadi aku mengorbankan pekerjaanku dulu untuk menjadi seorang ibu. Memang terpecah kah pikirannya ketika stripping kemarin? Apa sih yang mungkin tidak tenang kah anak di rumah atau seperti? Iya, karena jadwal sekolah sih. Karena memang mungkin aku tipikal orang tua yang sebenarnya sangat mempercayakan untuk urusan sekolah ke anak. Tapi pada saat anakku yang pertama nih udah SD, aku udah bisa kayak pantau dari jauh aja lah, ngelihat gimana perkembangannya dia. Cuman kan anakku yang kedua masih TK gitu, jadi masih butuh bimbingan dan aku masih harus terus terjun langsung gitu. Apalagi sekolah anakku kan Islam terpadu, hafalannya itu Masya Allah, hafalan suratnya. Jadi kalau misalnya aku nggak terjun langsung untuk nge-guide dia, kayaknya gimana gitu. Dan apalagi anakku yang kedua kemarin sempet kayak aku bawa ke psikolog juga kan, tantrum banget, emosinya tuh naik turun gitu. Jadinya wah kayaknya nggak bisa nih kalau dipegang sama Mbak, jadi harus aku handle. Dan alhamdulillah semenjak aku handle sendiri, dia lebih disiplin, sekolahnya juga lebih semangat. Jadi memangnya itu dia, peran ibu harus ada sih untuk anak aku. Gimana cara Kak Poppy untuk menghadapi tantrum itu? Iya, kemarin wah panjang banget, aku sempet kayak stres, nggak tahu harus kayak gimana ngadepinnya ya. Jadi aku bawa ke psikolog, sempet terapi 3-4 kali, dan aku menerapkan pola-pola pembelajaran untuk anak aku. Kayak misalnya dia nggak boleh nonton YouTube gitu ya, terus nggak boleh pegang gadget sama sekali mungkin 2-3 bulan gitu. Nah itu dia, untuk dia jauh dari gadget atau jauh dari sosial media atau games itu kan sulit sebenarnya. Apalagi aku nih kan jadi nggak ada waktu untuk me time gitu. Tapi ya udah, setelah aku korbankan nyamuk ya saya, waktu aku untuk ya udah, emang aku untuk anak aku, dia benar-benar jauh dari gadget. Ya aku jadi ngajak main dia, terus aku jauh lebih kreatif untuk kayak menciptakan suasana rumah yang menyenangkan untuk anak aku. Dan alhamdulillah selama 3 bulan ini dia udah nggak pernah cranky lagi, Masya Allah. Sekolah juga udah mulai rajin, ke sekolah juga udah yang kayak happy banget. Sampai guru-guru di sekolahnya tuh yang handle Adi tuh bisa 3-4 guru dari kelas-kelas yang lain, karena di setiap sekolah selalu kayak guling-guling, nangis-nangis. Dia tuh ngerasa nggak nyaman dengan suasana baru gitu. Tapi Kak Poppy justru lebih bisa menikmati diri sendiri kah, maksudnya setelah memutuskan untuk vakum terus fokus ke anak-anak gitu? Iya banget lagi. Iya lagi, aku baru benar-benar bisa merasakan jadi ibu rumah tangga tuh seutuhnya itu sekarang. Apalagi aku udah nggak ada mbak ya, maksudnya mbak khusus untuk anak aku tuh udah nggak ada, khusus untuk di rumah aja. Jadi ya udah 24 jam aku sama anak-anak, kecuali kalau nggak tidur sih. Mereka juga udah bisa tidur sendiri. Tadinya tuh nggak pernah bisa tidur sendiri. Sekarang mereka udah kayak punya kamar masing-masing, udah mandiri, udah disiplin semuanya. Gitu. Sampai menyiapkan makanan juga nggak Pak? Iya dong, insya Allah. Makanan juga semuanya aku yang siapin, dan mereka tapi udah bisa makan sendiri ya. Mungkin untuk mengajarkan kebiasaan itu, cara Kak Poppy sendiri seperti apa sih mungkin untuk anak-anak?
lebih tegas sih, bukan berarti galak ya, lebih ke tegas, mendisiplinkan anak-anak supaya anak-anak juga respect sama kita. Karena aku juga sebagai orang tua nggak pengen jadi orang tua yang ditakutin sama anak ya. Aku pingin lebih mereka tuh menghargai aku sebagai orang tua, mereka mengikuti kata-kata aku karena ya memang kata-kata ibu aku tuh benar gitu. Dan aku tidak pernah yang kayak menggurui, jadi aku selalu kayak bertukar pikiran sama mereka. Misalnya kayak kita lagi ada waktu lunch gitu ya, atau nggak dinner, kita selalu bareng-bareng dan nggak pernah ada yang megang gadget, even ayahnya gitu. Jadi kita kayak punya pembicaraan, oke, kita bahas hari ini, misalnya tadi ibu ngeliat loh ada anak di pinggir jalan, dia misalnya minta-minta sama ibunya, menurut kakak gimana? Jadi membuat anak itu lebih berpikir kritis, pakai logika. Kalau seandainya mereka nggak rajin belajar, apa sih yang mereka bakal hadapin ke depannya, kayak gitu-gitu loh. Dan alhamdulillah sih sekarang dengan mereka menggunakan logikanya, mereka kritis, insya Allah aku sama ayahnya juga lebih gampang ya ngedidik mereka gitu. Aku nggak yang melulu kayak kamu nggak boleh lari-larian nanti kamu jatuh, aku nggak pernah kayak gitu. Aku lebih kayak membebaskan mereka mau seperti apa gitu. Udah kelihatan belum mungkin bakat dari anak-anak? Kalau Kanza kemarin itu dia pianis nih, insya Allah dia suka piano. Kemarin juga udah ikut beberapa konser kecil-kecil gitu kan. Terus kalau Ade belum sih, masih terlalu kecil, kalian nanti lah SD kita lihat bakal kayak gimana. Itu yang pertama sempat diposting ya sama Kak Popi di Instagram. Iya, Kanza sempat aku posting, dia pianis sama piano sama apa lagi ya, lebih ke English ya dia, sama math. Makanya ntar nih aku pengen coba ikut-ikutin lomba apa kayak supaya dia lebih percaya diri aja kan. Gitu. Tapi mungkin mengikuti perkembangan anak, tapi kayak merasa oh jadi ibu ternyata seperti ini ya gitu. Ada. Iya, itu dia yang tadi aku bilang, jadi ibu itu sebenarnya susah banget, pekerjaan paling susah gitu. Bahkan kalau misalnya aku ada salah apa gitu ya, yang namanya manusia pasti punya salah. Itu kayak ngerasa aduh kok gue nggak guna banget ya jadi ibu gitu. Tapi kan hal-hal seperti itu sebenarnya yang aku harus jangan pikirin. Yang penting kita pikir ke depannya aja yang terbaik dan rajin-rajin belajar aja sih tentang parenting. Aku juga sekarang suka baca buku parenting, terus kayak ikut-ikut seminar parenting kayak gitu-gitu. Karena ya itu dia, untuk ngedidik anak ilmunya itu harus kita ambil dari mana aja gitu. Kalau misalnya kita melulu kayak gue bisa kok, gue sanggup kok jadi ibu tuh gampang, itu tuh malah jadi nggak berkembang gitu. Jadi kita harus ngambil ilmu dari manapun. Dengan bakat pianis dan kemudian matematika tadi segala macam, bahasa Inggris, itu Kak Popi memang mengarahkannya seperti apa, atau guru les atau seperti apa? Enggak sih, aku waktu itu bener-bener kayak mengenalkan aja dia lebih sukanya kemana. Karena kayak untuk akademis ya, sekolah gitu kan kita terima report gitu dari sekolah, aku tanya sama gurunya, Kanza ini tuh unggulnya di pelajaran apa aja gitu. Terus misalnya kayak math sama English dia kan unggul, makanya aku coba ikutin kayak lomba-lomba kayak gitu. Cuman kalau misalnya ada pelajaran-pelajaran yang kurang ya aku support lagi, kakak mau les nggak, pokoknya semua keputusan itu di tangan Kanza. Begitupun alat musik kemarin ada beberapa aku kenalin, termasuk piano, gitar, drum dan lain-lain, dan ternyata memang minatnya dia ke piano gitu. Jadi aku support aja sih. Yang kedua tadi kemana Kak? Apa? Yang anak kedua tadi kemana? Anak Bakatnya? kedua belum sih, belum ketahuan kelihatan ya. sih. Dia udah jadi anak baik aja udah alhamdulillah. Karena ternyata anak cewek sama cowok tuh beda banget ya gitu. Itu juga kayak oh ternyata aku sampai terkaget-kaget ngurus anak kedua. Beda banget soalnya kepribadiannya. Apa yang dirasakan oleh Kak Popi pribadi? Karena anak pertama itu dikasih kemudahan alhamdulillah sama Allah. Nah pas anak kedua dikasih tantangan yang lebih lagi. Jadinya apa ya yang aku rasain ya, itu dia hopeless, nggak tahu waktu awal-awal gimana cara nanggepin anak yang tantrum. Semuanya serba salah, dia ketemu orang, mungkin karena pandemi juga waktu itu kan, nggak tahu gimana caranya supaya dia lebih berani ketemu sama orang, gimana caranya supaya dia itu bisa lebih respect sama orang tua. Karena setiap kali sama aku tuh dia susah banget respectnya, setiap aku ngomong apa selalu kayak nggak mau, gitu lah, anak kecil gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu aku sabar, pola didiknya aku rubah dikit-dikit, karena pola didiknya aku tanamin ke Kanza itu nggak bisa template gitu loh. Aku kasih ke Arkan, ternyata emang harus cara-caranya beda, setiap anak tuh beda-beda gitu. Kak, pelajaran terbesar yang dipetik dari sebagai orang tua apa sih, sebagai ibu khususnya? Apa ya pelajarannya? Pelajaran yang bisa dipetik menjadi seorang ibu itu ya, menjadi ibu itu tidak mudah. Jadi ya terus belajar, jangan pelit untuk bertanya,
terus mencari ilmu dari manapun, dan apa ya, open minded aja sih. Terus sering bertukar pikiran juga sama suami, karena kadang kalau untuk ngurus anak itu masalahnya bukan cuma hanya ibu ke anak, tapi suami dan istri gitu. Jadi kalau misalnya pola didik suami istri itu sama, kompak, cara memperlakukan ke anaknya juga itu kompak, insya Allah anak pun bisa apa ya, bisa jadi sesuai apa yang kita inginkan dan anak inginkan juga gitu. Dan aku pengennya mereka tuh bangga atas pencapaian mereka sendiri, jangan mereka bangga karena akunya ingin bangga sama mereka gitu. Membagi waktu sendiri kakak untuk diri sendiri, untuk anak-anak juga, untuk suami berdua gimana kak? Membagi waktunya. Kalau sekarang aku udah 7x24 jam sama anak-anak aku, jadinya ya sudah, kita fokus ke anak-anak. Kalau dulu kan sebelum aku full ke anak-anak, aku tuh sering banget jalan-jalan sama suami aku kan, entah honeymoon kemana, padahal udah kawin lama ya. Honey jalan-jalan kemana gitu, pasti selalu quality time berdua sama suami aku. Tapi sekarang aku mengesampingkan waktu aku bareng sama suamiku, tapi lebih fokus ke anak-anak aku dulu aja. Kan sekarang lagi di rumah aja tuh, suami ngode-ngode buat nambah omongan lagi nggak kak? Aku lagi yang mau. Aku lagi, tapi suamiku belum siap, nanti lah insya Allah kalau sudah waktunya. Pinginnya sih ntar umur 35, sekarang kan aku masih 32. Alasannya untuk nambah lagi apa kak? Biar rame aja. Biar Rame aja. Aku dibilang sama ayah nggak gampang kan punya anak, apalagi anak-anakku tuh semuanya sensitif, semuanya alergian gitu. Jadi dari mereka kecil, dari mereka bayi sampai mereka umur 3 tahun tuh dikit-dikit masuk rumah sakit. Itu sih kekhawatiran aku kalau seandainya aku punya anak lagi, masih kayak belum siap gitu loh, ngeliat anak di infus, ngerasain sakit. Karena sakit anak tuh orang tua ngerasain kan. Jadinya ya udah, ntar kalau sudah siap insya Allah. Mau rencana punya anak berapa emang kak? 3 aja. Maksimal. Bismillah aja. Oke. Udah ya guys. Oke, siap. Terima kasih kak.